Oke. Itu adalah video yang pertama. Pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak Ibu mendapat bantuan sosial dari pemerintah? Ternyata jawabannya cukup beragam, walaupun sebagian besar jawabannya belum pernah. Padahal kita ingin ya, kelompok masyarakat yang terkena dampak negatif terutama dari masa pandemi ini selama setahun, menerima bantuan tersebut. Nah, pertanyaan pertama saya akan ajukan ke Ibu Nurul dari Kementerian Sosial. Sebenarnya dari data Kementerian Sosial, Bu Nurul, saat ini ya, berapa banyak jumlah masyarakat, saya istilahnya apa ya, prasejahtera atau masyarakat apa ya Bu Nurul, bisa dijelaskan, yang seharusnya menjadi target dari Bansos? Ya. Silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih Mbak Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta Vikon pada siang hari ini dan Bapak narasumber yang ada Profesor Zudan, ada Bapak Bakir dan ada Bapak-Bapak yang lain. Terkait dengan bansos yang ada di Kementerian Sosial, ini harus dibedakan, ada dua Mbak Vika. Maksudnya ada dua itu adalah kami mempunyai program existing, di mana program existing ini adalah program yang sebelum terjadi COVID, ini sudah ada, namanya program sembako. Ketika ada COVID, itu ada namanya bantuan sosial tunai. Tadi kalau saya melihat video, ada yang dapat beras, kacang, sepertinya kalau saya lihat itu sepertinya program existing, sepertinya ya Mbak Vika. Tapi kalau yang dapat duit 600.000, tadi ada nenek-nenek, ini adalah dia dapat program bantuan sosial tunai, di mana program bantuan sosial tunai ini diluncurkan oleh Bapak Presiden, kemudian Kementerian Sosial diamanatkan untuk menyalurkan bantuan, ini adalah selama pandemi COVID. Kita tahu semuanya COVID itu di tahun 2020, di bulan April bantuan itu turun. Betul, itu 600.000. Itu. Ini itu Mbak Tika. Oke, berarti ada dua ya, yang existing, ini yang berupa sembako berarti ya Bu Nurul ya, kemudian ada bantuan sosial tunai yang jumlahnya 600.000. Tapi kembali ke pertanyaan tadi saya, apakah betul selama 1 tahun terakhir ini ketika pandemi COVID itu berjalan ya, Bu Nurul ya, jumlah masyarakat miskin yang ini tuh bertambah ya dari data Kemensos, apakah demikian? Mungkin kami tidak bisa mengklaim ketika pandemi ini jumlahnya bertambah, Mbak Vika, karena untuk mendapatkan bantuan selama pandemi itu adalah syaratnya mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya mungkin tidak, misalkan nih yang guru honorer, kemudian dia karena pandemi COVID, kemudian dia kena PHK. Nah ini bisa diajukan. Nah diajukannya dengan syarat apa? Ini harus mempunyai NIK, ada mempunyai alamat. Nah, saya sangat senang sekali, luar biasa memang Kementerian Sosial itu mendapatkan support dari Dukcapil, dan kenapa saya sampaikan bahwa namanya Pak Zudan itu di Kementerian Sosial sangat familiar, karena beliaulah yang membawai tentang NIK ini di seluruh Indonesia. Oke, Ibu Nurul bisa jelaskan kepada kami sebenarnya penyaluran bansos itu seperti apa ya? Dari Kementerian Sosial, pihak-pihak mana saja yang diajak ikut kerjasama sampai akhirnya bantuan itu diterima oleh targetnya, masyarakat yang jadi targetnya? Mbak Vika, sebentar, maaf. Aku lagi lihat, maaf. Ya. Mbak Vika, boleh saya ini ada slide biar terurut gitu ya? Boleh, silahkan Bu Nurul. Ya, mohon izin Profesor Zudan. Ini Mbak Vika ini harusnya profesor dulu nih. Tadi saya dibisikin panitia katanya Ibu Nurul nggak bisa lama-lama jadi duluan gitu. Ya, siap. Baik, jadi Mbak Vika, Bapak Ibu sekalian, kami akan menjelaskan program yang ada di Kementerian Sosial, khususnya di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Karena di samping Ditjen PFM, itu juga ada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,
di mana programnya itu program PKH yang sudah sangat familiar. Nah, ini Mbak Vika, kami sampaikan, yang tadi saya sampaikan, program sembako ini adalah program existing untuk tahun 2021, targetnya adalah 18.800.000 KPM. Jadi kami KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Kemudian selama COVID dari tahun 2020 tadi yang ada nenek-nenek yang mendapatkan 600.000 itu adalah karena ada bencana COVID sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan namanya bantuan sosial tunai. Nah, khususnya di tahun 2021 ini targetnya ada 10 juta KPM dengan nilai total bantuan yang ada di Ditjen Penanganan Fakir Miskin untuk kedua bansos ini nilainya 57 triliun 120 miliar. Lanjut. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, program sembako ini kami akan uraikan. Ini sejarah transformasi program sembako, kenapa sampai program sembako. Di awal ini tahun 2016 program ini adalah mengambil data dari subsidi Rastra, dulu pembagian beras Rastra. Kemudian tahun 2017 ini seiring dengan Ditjen Penanganan Fakir Miskin berdiri, ini menangani program subsidi Rastra dan BPNT. Awalnya itu BPNT adalah program bantuan pangan non tunai. Nah, targetnya 1,2 juta KPM tahun 2017. Kemudian dievaluasi, ternyata BPNT ini lebih kepada tepat sasaran dan masyarakat sangat senang karena nilai bantuannya itu pada saat itu adalah 110.000. Kemudian bantuan atau naturanya yang bisa diambil itu adalah beras dan telur. Kemudian tahun 2019 akhirnya BPNT ini menjadi program nasional Mbak Vika karena sudah seluruh 514 kabupaten kota di Indonesia itu telah terakomodir menjadi program bantuan pangan non tunai. Targetnya adalah 15,6 juta KPM di mana seluruh peserta Rastra itu mendapatkan program BPNT. Okay. Kemudian setelah melalui program BPNT ini tahun 2020 karena bantuan pangan non tunai ini pada saat itu itemnya hanya beras dan telur, kemudian menjadi program diganti program sembako karena di sini itu nilai bantuannya tambah menjadi 150 dan item bantuannya juga meliputi sembako ini Mbak yang ada di bawah ini adalah karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati dan sumber vitamin. Nah, dengan adanya dampak COVID, Bu Vika, pemerintah itu menaikkan bantuannya. Awalnya 150 menjadi 200. Ini yang tadi saya laporkan untuk 2021 targetnya adalah 18,8 juta KPM. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi jenis bahan panganannya, karbohidrat itu ada beras, ada ketela, jagung atau sagu, kemudian protein hewani itu ada telur, daging ayam, daging sapi atau ikan, kemudian vitamin, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan protein nabati itu ada kacang-kacangan. Tadi kalau menyebutkan dapat beras dan kacang-kacangan, ini makanya saya sampaikan bahwa kemungkinan si Bapak atau Ibu tadi mendapatkan program sembako. Nilai bantuannya di 2021 adalah Rp200.000 per KPM per bulan ini Mbak Vika. Kemudian ini adalah prinsipnya adalah pemilihan kendali itu ada di KPM. Jadi tidak boleh seandainya saya mengarahkan, oh kamu harus ngambil beras semuanya, itu tidak boleh. Terserah kepada KPM, yang penting dia nilai bantuannya adalah 200.000. Lanjut, saya cepat aja ya Mbak Vika. Silakan. Ini, nah kemudian
Siapa yang menyalurkan program sembako ini? Kami bermitra dengan Bank Himbara, Mbak Vika, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Jadi para KPM itu ketika sekitar tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya, itu dia datang ke e-warung itu dengan membawa kartu, namanya kartu KKS, kemudian dia menggesek ke e-warung, katakanlah misalkan di situ namanya Nurul, sudah digesek di edisi bantuan saya 200.000 sudah ada tertera di situ, akhirnya saya bisa belanja. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak memberikan uang, tetapi langsung mengambil bahan sembako itu. Tapi di sini juga tidak boleh belanja minyak maupun untuk minyak, untuk gula atau pulsa atau rokok. Ini Mbak Vika. Okay. Kemudian tadi hasil Monef, mohon maaf, slide yang hasil Monef terlebih dahulu. Nah, ini kami mengadakan Monef, Mbak Vika, kami Monefnya bersinergi. Tadi 99%, mohon maaf sebelumnya, nah ini 90% ini koresponden melaporkan telah menyediakan bahan pangan sesuai dengan PEDUM. Ini di e-warungnya Mbak Vika. Jadi mereka tuh sesuai yang ada di PEDUM, karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur mayur. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan pangan yang paling mempunyai KPM itu belanja paling banyak. Ini di sini kalau yang garis kuning itu adalah ketersediaan pangan. Ini beras tersedia, kemudian garis biru itu adalah KPM mengambil belanja. Nah, 99,3% itu seluruh penerima program sembako ini adalah mengambil beras, kemudian telur, kemudian kacang-kacangan. Artinya kami mengadakan survei bersama TNP 2K, kemudian gabungan Bu Vika tentang survei ini. Nah, ini hasilnya dapat kami sajikan di sini. Lanjut. Ini masih survei di tempat e-warung. Artinya tadi yang saya sampaikan bahwa e-warung itu sudah menyediakan bahan pangan, tetapi kami juga mempunyai kendala. Nah, kendala ini adalah sering di daerah itu blank spot, tidak ada sinyal. Ini yang masih ada dikeluhkan. Mudah-mudahan dengan kita webinar kali ini, kendala-kendala ini juga nantinya bisa diatasi ini Mbak Vika. Kemudian ini adalah permasalahan yang paling besar terkait dengan sinyal. Kemudian ada saldo nol. Artinya saldo nol itu ketika KPM datang ke e-warung, dia menggesekkan di edisi, ternyata katakanlah saya ke sana, ketika saya gesek bantuan saya belum nyampe. Ini juga ada 13,9%. Artinya tidak seluruhnya, tapi kendala ini mungkin juga karena ada sinyal tadi. Kemudian ada mesin edisi menjadi masalah yang sangat serius. Jadi edisi ini tidak semua e-warung itu tersedia edisinya. Nah, kadang-kadang edisi di e-warung pinjem dari edisi e-warung satunya. Ini tentunya juga sangat menjadi kendala kami. Nah, ini kendala-kendala yang ada di program sembako. Selanjutnya adalah kami menyampaikan bantuan sosial tunai tahun 2021. Ini adalah yang kami sampaikan, ini program karena ada dampak COVID. Tadi kalau si Ibu tadi bilang 600.000, betul. Gelombang 1 tahun 2020 bantuan memang sebanyak 600.000, target kami 9 juta KPM, dan ini ada hanya di 3 bulan Mbak Vika, bulan April, Mei, dan Juni, dan hanya di 33 provinsi, DKI tidak. Nah, kemudian diperpanjang sampai gelombang kedua, itu artinya perpanjang sampai bulan Desember. Tapi nilai bantuannya adalah bukan turun, karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan banyak sekali bansos-bansos.
sehingga bantuan tunai ini nilainya 300.000. Nah, di sini mitra kami adalah PT Pos, dia yang mengantarkan karena ada 3 kategori dengan PT Pos itu perjanjian kerja sama kita, itu untuk yang lansia atau yang disabilitas, bantuan bisa diantar rumah, door to door. Tetapi ada juga sebagian besar adalah diundang ke kantor pos. Nah, apabila posisi kantor pos terlalu jauh, kantor pos yang mendekat kepada KPM tersebut. Jadi istilahnya adalah jemput bola. Jemput bola, betul. Nah, ini. Dan nilai bantuannya sampai akhirnya diperpanjang sampai di bulan April 2021. Jadi sekaligus kalau di sini ada peserta seluruhnya bahwa bantuan sosial tunai ini adalah hanya sampai di bulan April 2021. Jadi ini akan selesai, ini sudah memasuki bulan April, tapi sekarang masih berproses penyaluran-penyaluran. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ini ada kriterianya. Nah, targetnya untuk 2021 ini adalah 10 juta, jadi di 34 provinsi. DKI termasuk, kalau tahun 2020 tidak, jadi sekarang ini DKI termasuk. Hanya yang mempunyai KTP di DKI, Bu Vika. Kenapa? Karena kalau KTP-nya, katakanlah misalkan ini KTP dari Surakarta. Nah, ketika ke kantor pos menyampaikan ke alamat yang di DKI, ternyata orangnya ini ada di Surakarta. Jadi memang untuk BST ini adalah KTP yang ada di kabupaten setempat. Jadi seperti itu. Mitranya ini adalah dengan PT Pos, tadi sudah saya sampaikan. Ini ya, salurnya adalah kantor pos, langsung mereka diundang, kemudian komunitas yang tadi jemput bola, kemudian diantarkan langsung, ini yang mempunyai kendala. Lanjut. Kami juga ini langsung ada Monef, Bapak Ibu sekalian. Jadi 96,8% BST ini diterima oleh KPM. Jadi artinya hampir seluruhnya di tahun 2020 itu targetnya yang 9 juta itu terpenuhi. Nah, tentunya ini juga yang belum itu hanya 3,2. Mungkin ketika kantor pos mengatakan mungkin yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah, atau bisa jadi mereka sedang pulang kampung karena kan mungkin ada satu yang sedang berobat. Waktu itu ada ditemui kenapa dia lama sekali, ternyata dia berobat cukup lama, hampir 2 bulan lebih. Jadi ini adalah hasil Monef. Kemudian selanjutnya, ini adalah dinamika dalam rangka pemenuhan kuota. Ini kami sekali lagi bekerja sama dengan Dukcapil dalam rangka untuk kebijakan Ibu Menteri Bu Risma. Ini adalah seluruh penerima bantuan adalah berNIK. NIK tersebut ini juga tidak hanya NIK saja, Bu Vika. Jadi NIK ini adalah NIK yang padat dengan Dukcapil pusat. Oke. Nah, itu kuncinya ada di situ. Kalau dia tidak padan, kami akan kembalikan ke daerah untuk dilakukan pemadanan. Kemudian dikirim ke 6NG. Kebetulan saya tidak tahu, kayaknya hari ini dari Pusdatin kami tidak diundang. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang bisa bergabung ketika akan ada penjelasan tentang data. Kemudian lanjut, ini perbaikan data kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga menjemput bola ini Mbak Vika, kemarin ada 9 provinsi di mana Kementerian Sosial bersama Dukcapil, kemudian Pusdatin juga menjemput bola ke sini. Nah, ini ke Papua Barat, karena data yang harus diperbaiki, ini di Papua itu ada 427.948.
Dan alhamdulillah ini juga ketika kami menjemput bola itu ada progres, Mbak Vika. Ternyata mereka juga kenapa selama ini tidak melakukan perbaikan data, mungkin juga cara mengirimnya ke 6NG-nya juga mereka tidak bisa. Akhirnya kami juga turun dengan Pusdatin Kementerian Sosial. Mungkin ini Mbak Vika sekilas dari kami. Ini adalah nih contoh dokumen kami turun ke Jayapura, ada yang di Kalimantan Barat. Ini jadi mereka dikumpulkan di satu tempat, kemudian dilakukan mungkin istilahnya kalau di Dukcapil mungkin perekaman ya. Mbak Vika. Mungkin ini Mbak Vika paparan singkat kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Vika. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Nurul. Saya yakin setelah pemaparan dari Ibu akan banyak pertanyaan nih dari peserta webinar kita siang ini. Jadi Ibu jangan kemana-mana dulu ya. saya tadi dibisikin panitia katanya Ibu mau buru-buru tapi buru-burunya nanti tuh diundur dikit lagi Bu ya, Bu Nurul ya. Oke, baik. Saya mohon maaf harusnya nih Pak Dirjen, Mbak Vika. Oh gitu. Karena Bapak nih saya membawakan materi Bapak karena kebetulan langsung beliau ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya mohon maaf ya. Oke, baik, tidak apa-apa karena kami pun juga sudah mendapat penjelasannya. Pemaparan Ibu sangat baik tadi. Dan sebelum saya akan lanjutkan, saya persilahkan narasumber kita berikutnya. Saya akan meminta rekan-rekan dari IGI panitia untuk memutarkan video yang kedua. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video yang pertama. Sekarang kita lihat video yang kedua. Silahkan. Satu kali kalau nggak salah janjinya 3 kali tapi cuma sekali menerimanya. Kira-kira 4 kali lah. Sering berapa kali? Udah 4 kali atau berapa, nggak tahu ya. 10. Saya dari RT sih dikasihnya. Sesuai sembako dapatnya. Setelah ini dapatnya uang tunai. Nggak dapat pas uang tunai. Berupa sembako. Yang pertama berupa paket sembako dan yang kedua bantuan BLT. Pernah terima 1 kali dari pemerintah berupa sembako. Bisa 6 kali ya bansos yang beras itu karena saya memiliki data yang lengkap. Udah 10 kali beras kan? Dari itunya dari apa namanya bisa dapat tuh dia. 2 kali. Dari pendataan dari pendataan. 10 kali. Karena saya punya KTP dan kakak di daerah sini dan Ibu RW-nya selalu memperhatikan masyarakatnya. Nah, kalau beras pernah kira-kira 6 kali dapat. Yang duit berapa? 600 udah kan sekali-kalinya itu 600. Tahu orangnya dikasih kan? Sekali. Gope baru sekali ya. Baru sekali.